Kalau insya Allah berdasarkan itu yang terakhir. Sekarang masih ketularan sama pagi. Kayak aku kan pagi. Kita mulai Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah khassana bi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa tamma alaina bi 'azami ni'mah dinil syari'. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh adda al-amanah wa balagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillah haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersamaan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia, rahmat, taufik, inayah, hidayah serta nikmat-nikmat yang telah terlimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kondisi sehat wal afiah. Mudah-mudahan Allah juga berikan kita panjang umur dalam keberkahan, kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan juga beramal soleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada majelis hari ini dan diturunkan keberkahan bagi kita semuanya. Salawat beriring salam kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, anak keturunan kita telah diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita awali majelis kita dengan bersama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil menunggu yang lain untuk hadir, baik yang di online ataupun yang offline, kita mulai. Baik. Nggak kelihatan ya? Kelingan laptop ya? Baik. Kalau kita mereview kembali dari pelajaran yang kita pelajari, ya, maka kita temukan di sini sebenarnya fokusnya itu adalah bagaimana perubahan dari singular ke plural. Dan kita sebutkan kemarin perubahan dari singular ke plural itu secara global ada 3. Ya. Perubahan untuk mudzakkar, mohon maaf. Pertama, perubahan untuk yang berakal dan tidak berakal. Nah, yang berakal itu dibagi 2, baik mudzakkar ataupun muannats. Kemudian nanti diubah lagi, yaitu untuk yang tidak beraturan. Jadi kalau mudzakkar muannats itu biasanya beraturan. Sebagai contoh muslimun, kemudian muslimuna atau muslimin, sama ya, muslimun ataupun muslimin. Kemudian kalau untuk perempuan muannasnya yaitu dari muslimatun menjadi muslimat dan muslimatun, panjang. Nah, beberapa benda yang tidak beraturan yang kita contohkan kemarin seperti qalamun menjadi aqlam, babun abwab, kemudian contoh lainnya ashbun a'syab. Itu beberapa yang tidak beraturan. Contoh lainnya yang tidak beraturan yaitu maktabun, contohnya menjadi makatib. Ya. Kemudian kitabun kutub. Nah, ini tidak beraturan. Mungkin kalau yang paling gampang ya muannas mudzakkar itu. Itu paling mudah. Kuncinya tinggal menambahin di akhirnya saja. Mu'minun mu'minun, salihun salihun. Nah, ini kan cuman penambah akhirnya. Baik. Selain itu sebenarnya di sini ada hitungan bagaimana
angka 1 sampai 10. Cuman kemarin tidak saya haruskan menghafal, tapi kalau menghafal dipersilahkan. Ya, seperti wahidun, isnani, thalathah. Nah, tapi ana lebih fokuskan kepada perubahan kata dari mufrad jadi jamak, ya, mufrad, musanna dan jamak. Nah, secara umum itu yang dibahas kemarin. Nah, nanti kita ketika praktik langsung minimal sudah ada pegangannya, sudah ada apa? Oh, ini apa artinya? Artinya ketika kita menyebutkan jamak, kita tahu bahwasanya perubahannya eh, paling banyak mungkin nanti di Al-Quran akan kita temukan untuk mudzakkar dan muannas. Ya. Kalau untuk yang benda itu lebih pada pelajaran untuk di sekolah, ya. Seperti madrasah itu kan ya nggak ditemukan di Al-Quran, ya. Kemudian apalagi masalah belum, contohnya musallas, kemudian minasyah, itu kan kosakata yang untuk harian yang mungkin tidak banyak ditemukan di Al-Quran, mungkin ada tapi satu dua saja. Maka kalau kita fokusnya adalah untuk di Al-Quran, maka kita mengambil poin-poin utamanya saja. Tapi kalau fokusnya adalah bahasa percakapan, berarti memang ini harus dibahas semua. Gitu. Kurang lebih itu dua pertemuan terakhir kita. Boleh, Ibu? Baik. Kalau untuk bahasa Arab memang teknisnya, teorinya disebutin dulu, ya. Ya, untuk angka 1 dan angka 2 itu disebutin bendanya dulu. Nah, baru ketika jamaknya baru disebutin angka. Iya, betul. Jadi nggak ada satu pulpen, nggak bisa. Wahid kolam nggak bisa. Iya, pulpen satu. Jadi kolamun wahidun. Kolamnya disebutin dulu, baru angkanya. Itu. Meskipun memang difahami. Untuk percakapan memang difahami, ya, orang Arab. Satu pulpen, ya wahid kolam. Wahid kolam itu bahasa terjemah. Urutannya kan satu pulpen, wahid kolam, satu pulpen kan gitu. Tapi dalam gramaturnya nggak bisa, salah. Harus disebutin pulpennya dulu. Kolamun wahidun. Atau yang kita bahas kemarin, kalau cuma satu atau dua, nggak perlu disebutin angkanya. Li kolamun. Itu udah tahu. Saya punya pasti satu. Li kolamani. Pasti dua. Nah, tapi ketika jamak, nah, harus dijelaskan, ditentukan ada berapa? 3 kah, 4 kah, 5 kah? Nah, baru disebutin angkanya. Li salah satu akolam. Saya punya tiga pulpen yang gitu. Li satu akolam. Saya punya 5. Tapi kalau satu dua tanpa disebutin angkanya, insya Allah sudah paham. Li babun, li baitun. Jadi saya punya satu rumah, saya punya satu pintu. Gitu. Li waladani. Saya punya dua anak. Li ibnun. Saya punya satu anak laki-laki. Li bintun. Saya punya satu anak perempuan. Li Qur'anun. Saya punya satu Quran. Kalau li Qur'anani berarti saya punya dua. Baik. Alhamdulillah bisa difahami, ya. Nah, makanya ini anak takutnya malah memberatkan untuk angka ini. Jadinya anak ambil untuk perubahan kata saja dari singular menjadi pluralnya. Meskipun memang kalau harus dihafalkan, kunci untuk mengetahui memang harus dihafalkan. Cuman banyak sekali teorinya. Untuk yang tidak beraturan itu saya sebutkan mungkin ada lebih dari 20. Ya, yang tidak beraturan. Ya, contohnya yang kita sebutkan tadi, yang tidak beraturan, nafidah menjadi nawafid, tidak beraturan. Belum misbah. Misbah menjadi masabih. Nah, kan beda-beda tuh. Ya, kemudian apa lagi? Maktab, makatib, kitab, kutub, beda-beda lagi, ya. Nah, tidak beraturan ini kuncinya memang harus dihafal. Nah, untuk ibu-ibu mungkin yang merasa agak sulit di sini, minimal kita tahu untuk mudzakkar muannasnya saja.
Muslimun, muslimun, atau muslimin. Kalau untuk muannasnya muslimatun, muslimat. Minimal untuk muannas mudzakarnya. Kalau untuk yang tidak peraturan, ini nanti secara perlahan. Jadi untuk itu, untuk yang ini bisa difahami ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silahkan Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Berkah ini ya. Berkah. Masya Allah. Udah. Nanti yang keluar makan aja, yang masuk makan aja, Ndra. Kalau ibu nggak apa, sambil santai, sambil dimakan santai. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, berkah, berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Atik ya? Ibu Atik. Oh, online. Masya Allah, alhamdulillah bisa hadir. Berarti ini hadir yang ke perdana. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Allah mudahkan bisa hadir. Insya Allah lebih enak. Oh, Bu. Oh gitu. Mohon maaf ini ya. Nggak ngerti itu ada dua kemungkinan. Kemungkinannya mungkin wah, mungkin ya belum begitu paham. Takutnya anaknya yang kurang bisa memahamkan lain saya. Kalau seandainya dari aneh. Baik. Sambil menunggu, kita lanjutkan lagi ya. Baik. Jadi sudah beberapa teori dasar yang bisa kita pergunakan untuk memahami Al-Quran dari buku ini. Satu, kalau kita boleh mereview lagi, yaitu teori pertama, dibedakan dalam bahasa Arab itu antara muannas dan mudzakkar. Kemudian kita kenal untuk kata petunjuk, yaitu ada hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Itu yang sangat awal sekali, kita mereview dulu. Kemudian setelah itu kita kenal namanya eh, dzarf, ya kalimat yang menunjukkan baik itu tempat ataupun waktu. Ya, dzarf itu kalimat penunjuk untuk tempat dan waktu. Contohnya apa? Di atas, di bawah itu udah kita pelajari ya. Fi itu di dalam. Ya. Ana fil baiti, aku di dalam rumah. Al-kitabu 'alal maktabi. 'Ala berarti di atas. As-sama'u 'alal ardi. Langit di atas bumi. Nah, nah itu akan kita temukan banyak sekali di Al-Qur'an untuk kata penunjuk tempat. Ya. Begitu juga kata penunjuk waktu. Contohnya qabla shalah, berarti sebelum shalah. Ba'da shalah, nah, setelah salat, ataupun mungkin nanti sobahan, masaan, lailan, ini menunjukkan waktu. Nah, baik. Setelah itu kita mengenal namanya perubahan apa kalimat kepemilikan. Jadi kalau saya boleh nulis supaya kita tidak lupa, teori yang kita pelajari pertama yang sudah sampai saat ini ya, yaitu al-mudzakkar dan wal muannats. Laki-laki dan perempuan. Bahwa di bahasa Arab itu dibedakan penggunaan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kita pelajari yang kedua yaitu ismul isyarah. Ya, kata penunjuk. Ya. Ini yang mungkin masih ingat, kalau mudzakkar itu dia kuncinya apa? Tidak pakai tak marbutah. Kalau untuk yang perempuan pakai tak marbutah. Kalau isyarah itu ada hadza, lawannya apa? Hadhihi. Kemudian dzalika,
tilka. Baik. Kemudian yang kita pelajari selanjutnya yaitu eh, harfu jar. Ya, harfu jar itu huruf yang menjarkan jar itu kasrah. Contohnya atau ya harfu jar atau dzarf, dzarful makan. Dzarful makan kata penunjuk tempat. Contohnya apa? Ala, fi, dan lain-lainnya ya. Ini kita pelajari. Kemudian yang keempat yaitu eh, dhamir. Ya, dhamir. Nah, contohnya apa? Ka, kemudian apa? Hu, ya hia menjadi ha, kemudian na, kemudian aku ya. Ini sudah kita pelajari ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, yang terakhir itu adalah eh, mufrad. Ya, mufrad, kemudian musanna, kemudian jamak. Nah, ternyata kita sudah mempelajari 5. Yang nyantol yang mana nih? Sudah 5 ini. Nah, dari 5 ini selama kurang lebih 1 bulan, lebih sedikit 1,5 bulan. 5 ini sebenarnya sudah mencukupi untuk sedikit memahami kaidah dalam bahasa Arab. Ya, isi nyantol nggak, Bu? Oke ya. Oke, saya pahami itu, saya pahami. Oke, nah hari ini saya nggak nambah dulu. Nanti akan kita lebih banyak praktek ke Al-Qur'annya. Cuman sebelum praktek ke sana, ini kita mereview dulu saja. Karena kalau saya tambah lagi, tambah pusing lagi. Nah, kalau Gunita meskipun nggak hadir, udah menguasai ini, udah. Masya Allah. Pokoknya saingan sama Ustazah Mardiah pokoknya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Oh, Al-Adhani yang kedua. Oh gitu. Siap, siap. Ya, itu metode sebenarnya ya. Saya malah nggak bisa kalau suruh nyanyi-nyanyi gitu. Malah kasihan yang denger. Ya, kasihan yang denger nanti ini ada knalpot racing gitu. Baik. Baik. Saya izin untuk dari 5 yang sudah kita pelajari. 5 itu berarti terakhir kan kita pelajari di halaman berapa? Ya, sebenarnya ya betul. Nah, pertama mudzakkar muannats. Apa itu mudzakkar? Yaitu laki-laki ya, muannats berarti perempuan. Artinya ya, Hamzah. Gimana contohnya itu? Oh gitu. Iya, betul. Itu biasanya aliful mamdudah. Itu udah tinggi banget itu, Masya Allah, Bu Nita nih ya. Ya, ya.
Itu kaidah untuk muannas yang lain. Cuman ini masih dasarnya dulu. Kuncinya kalau yang ini yang saat ini kita pakai, memang nanti kalau mau identifikasi lebih mendetail ada ciri muannas itu apa saja banyak. Ya. Nah, kita menggunakan satu ciri dulu yang paling simpel. Ya. Pertama yaitu ciri yaitu tak bulat ini ya. Tak bulat atau tak marbuthah ini dulu aja. Masalah nanti ada apa hamzah atau alif mamdud dan lainnya itu mungkin nanti next. Termasuk nanti di jamak. Jamak ini kok berubah jadi muannas padahal mudzakkar. Nanti ada juga. Contohnya maktab ini kan muannas mudzakkar maktabun. Mudzakkar. Tapi ketika sudah menjadi jamak, dia berubah menjadi muannas. Nah, itu kan nanti ciri ke yang sekian dari muannas. Tapi kita belum terlalu jauh dulu, takutnya malah pusing. Nah, kalau yang paling mendasar, yang penting ciri khasnya adalah di situ ada tak bulat dulu aja. Ya. Masya Allah. Baik, contohnya apa? Contohnya maktabun, mudzakkar ya. Tapi kalau saya tambahin ta marbutah maktabatun menjadi muannas. Saburatun muannas. Kemudian babun mudzakkar. Udah dipastikan kalau meja itu mudzakkar. Iya, mudzakkar. Ketika jadi satu mudzakkar. Tapi ketika banyak, maka penyebutannya berubah. Iya. Yang kan ketika dia jamak cuma jadi mana? Enggak. Kaidahnya gini, kaidahnya. Kullu jam'ain muannas illa aqil. Semua plural itu akan berubah menjadi muannas kecuali yang berakal. Iya, contohnya muslimun, muslimani, muslimun. Satu muslim, dua muslim, nggak mungkin berubah jadi perempuan kan? Nah, tetap mereka, nah betul. Untuk benda mati, maka ketika jamak berubah menjadi muannas. Iya, kuncinya di situ. Nah, itu nanti beda lagi. Kedua, nanti panjang nih apa ya? Apa? Terima kasih. Batik. Itu sebenarnya larinya ke ciri khas muannas ya. Ada ciri khas yang kedua yang disebutin gua Atik tadi, yadun. Yadun ini muannas sudah kan? Yadun. Nah, kalau kita identifikasi ada tangannya nggak? Yadun, berarti tangan ya. Yadun mudzakkar muannas. Mudzakkar. Karena bukan yadatun ya, yadun. Tetapi ciri yang selanjutnya yang kesekian itu dia berpasangan. Dia berpasangan maka berubah menjadi muannas. Tangan, kaki, telinga, mata yang berpasangan dia juga masuk kategori muannas. Walaupun hidup Allah dari segi bahasa masuk mudzakkar karena nggak ada ciri taknya. Tapi bukan berarti Allah laki-laki kan gitu. Hanya tulisan Allahunya karena dia tulisannya B tidak ada ciri khas muannas, maka untuk segi tulisan masuk mudzakkar. Gitu. Jadi hanya dari segi tulisannya dia masuk mudzakkar. Tapi tidak diartikan sebagai mudzakkar. Hu. Kalau qul huwa, katakanlah huwa dia Allah. Bukan dia ya, tapi huwa. Apa? Iya pakai ta mana? Ya, pokoknya semua yang tun itu ciri khas yang paling dasar untuk muannas. Kalau tangan karena yadun kan, kalau yadun kan aslinya tulisannya kan saya tulis ya. Yadun. Ini ciri khas mudzakkar kan, karena nggak ada tak bulatnya. Tetapi karena ini berpasangan menyebabkan dia menjadi muannas. Ini ciri khas lainnya dari muannas sebenarnya. Tangannya berpasangan kiri kanan. Langit. Nah, bumi, langit itu muannas sama, tapi bumi mudzakkar. Nah, ini nanti jauh lagi ya. Saya belum berani nyebutin jauh-jauh, makanya
Tadi Bu Nita mancing jam. Ya. Kemudian syamsun, matahari dengan bulan. Matahari itu muannas, bulan mudzakkar. Nanti itu beda lagi, nanti makin jauh lagi. Hah? Masya Allah. Ya, contohnya di Al-Quran wasyamsi wa duha. Dan demi matahari dan waktu duhanya. Ha itu kan kepada ha ini kan kembali kepada hiya kan? Pada syamsun. Hah? Ya, ini memang ada pengkhususan nanti. Nah, dan ada juga ini karena di termasuk, mohon maaf ini istilah ini saya nggak tahu. Ini entah apa beberapa kalimat memang iya, cuman saya nggak tahu istilah ini benar salah. Ini kalau makin menjauh ya. Sesuatu mohon maaf ini yang berlubang kayak apa? Bi'run. Saya terus ini ya. Bi'run. Bi'run itu artinya sumur. Ini kan nggak ada ciri mu'annas. Bi'run seharusnya mudzakkar. Tapi dia mu'annas. Nah, kenapa? Ada Ustaz, wah ini karena berlubang dan lainnya. Apa istilahnya? Jadi beberapa kalimat yang dia benda yang dia berlubang kadang larinya ke mu'annas. Jadi memang kalau lebih mendetail untuk mu'annas mudzakkar ini banyak banget ciri khasnya. Tapi kita mencukupkan sementara yang ada tanda tak marbutohnya dulu aja. Gitu. Nah, itu. Baik. Ada juga mungkin ciri khas lain adalah yang dia khususiyah, ciri khas khusus. Namanya kalau di Indonesia Salma. Salma itu kan ya ciri khas perempuan ya. Nah, artinya penyebutan ini memang untuk meskipun Salma itu kan nggak ada Salmatun kan. Ya, tapi dia perempuan kan gitu. Oh itu Salman beda lagi kan. Oh jadi nggak ada nama Bapak Salma, artinya Ibu Salma. Nah, kecuali kalau Ari mungkin ada Ari dan Ari laki-laki perempuan kan ada. Baik. Oke, kita kembali ke dasarnya dulu sebelum terlalu jauh. Ya. Baik. Jadi kita yang dasar dulu. Nanti mungkin kalau sudah paham ini nanti secara perlahan kita akan lebih detailkan apa saja yang masuk manas. Tapi untuk saat ini yang kemarin di buku ini cirinya cuma satu saja. Di mana ada tak bulat, tak marbutoh, pasti dia adalah mu'annas. Nah. Apa? Ciri mudzakkar nggak ada tak bulatnya. Nggak ada. Bedanya itu. Iya di baru. Kemudian ini apa ini kolam? Ini dia bulat. Mudzakkar babun, mudzakkar jidar, mudzakkar misbah, mudzakkar maktab, mudzakkar. Karena apa? Nggak ada tak marbutohnya. Itu paling dasar itu di situ. Nah, kemudian mohon izin yang kedua ismul isyarah itu kata penunjuk ya. Nah, this and that ya. This is and that is dalam bahasa Arab itu digunakan beda untuk mudzakkar dan muannas. Kalau yang dekat hadza dan hadhihi. Kemudian yang jauh dzalika dan tilka. Nah, jadi kalau kita gabungkan antara nomor 1 nomor 2, hadza qalamun. Dzalika tilka saburatun. Hadza qalamun hadhihi saburatun. Gitu ya. Nah,
Kemudian tilka saburatun zalika qalamun. Jadi untuk kata penunjuk ini dan itunya itu juga dibedakan sebagaimana muannas dan mudzakkar tadi. Ini sudah ya, ya. Itu di halaman berapa kalau di buku? Ada ya, di awal-awal itu ya. Ya, di halaman 11 itu sudah ada. Dari halaman pertama, Mbak, ya. Halaman 5 itu mudzakarnya, halaman 11 muannasnya. Halaman ya, mohon maaf. Halaman 2, 3 itu udah membedakan hadza dan hadza. Baik. Hadza dan hadhihi halaman 2, pelajaran pertama itu untuk mudzakkar, untuk yang pelajaran kedua darsus tsani halaman 3 itu muannasnya. Baik. Baik. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari adalah harful jar, huruf yang namanya huruf jar. Nanti kalau kita sering mendengar huruf jar, maka kita akan kenal huruf-huruf yang menyebabkan kalimat setelahnya menjadi kasrah. Atau mana lainnya adalah dzarful makan, kalimat yang menunjukkan tempat. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah al-kitabu alal maktabi. Berarti buku di atas meja. Al-muslimatu fil baiti. Nah, berarti muslimah di dalam rumah. Al-qalamu 'alal kitabi, 'ala berarti di atas. Gitu ya. Kemudian eh as-saburatu janiba di samping. Menunjukkan makan. Makan itu artinya tempat. Ya, makan artinya itu. Nah, ada 'ala boleh. Contohnya al apa al-maktabu amama as-saburah. Jadi maktab di depan saburah. Nah, ala tahta fawqa janiba baina ini sudah semua. Itu di halaman berapa itu? Betul. Jar itu artinya kasroh. Jar itu sendiri adalah artinya kasroh. Ya. Min. Ya. Halaman 14 betul. Iya. Ada banyak ya. Ada gimana? Waro itu belakang. Ya, belakang. Contohnya an-nafidatu warai. Nafidah di belakangku. Nah, al-jidaru warauki. Al-jidar warauki. Belakangmu. Mu untuk perempuan. Nah, betul. Al-jidaru warai. Nah, itu kalau kita gabungkan yang keempat. Ya, sama. Sama. Ya, fungsinya sama. Harfu jar dan dzaraf itu fungsinya sama. Artinya kalimat setelah ala, fi, tahta, waro'a, bili dan lainnya itu kalimat setelahnya pasti harus kasroh. Ya, alal kita bi ya. Alkitabu menjadi bi karena didahului ala. Fil baiti. Kenapa menjadi ti? Karena didahului fi. Nah, janibal ustadzi. Kenapa idzi? Karena didahului dengan zarf tadi. Zarf ya, didahului dengan janibal. Kasroh tanwin, kasroh ten. Iya. Nanti ada kuncinya. Oke. Taruh mana lagi ya? Pilihannya dua. 1, 2 sudah ya? Iya, betul. Contohnya kalimat baitun. Apa bedanya ini? Kita pelajari kemarin. Apa artinya baitun dengan al-baitu?
Nah, kalau pakai alif lam menjadi spesifik, ya ma'rifah. Kalau ini umum atau nakirah. Jadi baitun, rumah, rumah apa saja. Tapi kalau al bait itu rumah yang jelas. Yang ini bisa satunya itu. Artinya sudah spesifik. Nah, ini kan tanwin. Ini dhammah. Nah, nggak bisa digabungkan menjadi al baitun. Nggak akan ketemu. Ini dhammah nggak bisa ketemu dengan tanwin. Nggak ada. Jadi pilihannya baitun atau al baitu. Ma'rifah nggak mungkin pakai tanwin, ya, karena alif, makanya disebut ini alif lam ta'rif ini kan. Alif lam ta'rif, alif lam yang menjadi ma'ruf. Ta'rif itu artinya mengetahui. Alif lam ini namanya apa? Alif lam ta'rif. Alif lam untuk menentukan. Nah, karena ini bisa tun dan bisa dhammah, ketika didahului ala itu fi, maka pilihannya dua. Fi baitin, fi baitin, tetap kasrah ya, tapi kasrah ten, atau fil baiti. Nah, pilihannya kalau kasrah saja maka pakai alif lam, kalau fathatain maka tidak boleh pakai alif lam. Tetap gara-gara ini fi ini menjadi kasrah, menjadi kasrah. Paham ya? Fi baitin, atau fil baiti. Ya boleh fi baitun, karena ini gara-gara fi ala tahta waro'a janibatan. Baik, contohnya bismi. Bismi. Nggak ada bismu. Gara-gara ba tadi ya. Nah, baik. Ini yang kita pelajari yang ketiga. Ya, ada fi, ala, fauqa, janibah dan lainnya. Dan huruf atau kalimat setelah ini fi, ala, fauqa, tahta waro'a janibah itu menyebabkan dia menjadi kasrah. Bisa dipahami ya? Itu yang nomor 3. Contohnya, kemarin kita sebutan tadi, ana janibal wa janibas sabura. Ana janibas sabura. Saburati ya, janibas saburati. Aku di samping papan tulis. Atau alkitabu amama saburati. Kitab di depan papan tulis. Kalau di atasnya, al-qalamu ala saburati. Al-qalamu ala saburati. Kalau gini, al-qalamu alal maktabi. Atau al-kitabu tahtal qalami, di bawah pulpen. Baik. Ini untuk penggunaannya. Ya. Oh gini. Al-kitabu bainas saburati wal maktabi. Jadi kitab di antara saburah dan maktab, di antara. Bunita baina Bu Atik dan Bu Mardiyah. Nah, gitu. Atau bunita janiba Bu Atik. Janiba berarti di sebelah. Baik. Bisa difahami ya untuk yang ketiga nih ya. Nah, kemudian yang keempat, ini paling banyak dipakai nih, dhamir, kata ganti. Ya, dhamir itu kata ganti. Contohnya apa? Assalamualaikum. Berarti ka ini kamu. Assalamualaikum. Kamu perempuan. Kemudian ada contoh lainnya, Allahumma fir lana. Nah, ketika kami dzunubana. Ya, kemudian warhamna. Nah, semuanya itu artinya kami. Kalau pakai aku, ya berarti Allahumma firli, warhamni, wajibirni, panjang semua. Contohnya, hadza qalami. Ini pulpen. Hadza qalami. Kalau ini pulpenmu, hadza qalamuka. Atau qalamuki, kalau laki-laki perempuan. Kalau ini pulpen dia, hadza qalamuhu. Pulpen dia laki-laki.
Laki. Kalau pulpen dia perempuan, hadza qalamuha. Ini pulpen kami, hadza qalamuna. Ini pulpenku, hadza qalami. Bisa dipahami ya? Nah, hampir sama dengan yang di atas. Kalau ini tadi apa? Tanwin nggak bisa ketemu dengan alif lam. Ini pun juga sama. Dhamir nggak bisa ketemu dengan alif lam. Contoh, bukan mudah semua. Jadi semua alif lam ini, jadi nanti dua kaidah. Ya, alif lam nggak bisa ketemu dengan tanwin ini ya. Ini nggak bisa ketemu. Jadi pilihannya fi baitin atau fil baiti, nggak boleh digabung fil baitin nggak ada. Paham ya? Saya ulangi. Fi baitin benar. Fil baiti benar. Tapi kalau fil baitin nggak boleh. Kenapa? Karena nggak boleh ketemu ini. Ya nggak bisa. Ini poin pertama untuk yang pelajaran kedua ke berapa tadi ketiga ya. Alif lam nggak bisa ketemu karena alif lam itu menentukan tanwin menjadi umum, bingung nanti. Jadi mau umum atau mau khusus. Nah, jadi bingung nanti ya. Kalau ini fi baitin artinya di sebuah rumah, bukan sebuah ya, di rumah itu rumah mana saja. Kalau ini di salah satu rumah di sebuah. Nah, ini alif lam ini spesifik. Kalau ini umum. Maka nggak bisa spesifik diketemukan dengan umum. Paham nih ya? Nakirah itu umum. Eh. Begitu juga dhamir. Dhamir ini kan hadza qalamuka. Ini spesifik tidak? Nah, karena sudah dimiliki. Nah, nggak bisa spesifik digabungkan dengan alif lam juga. Karena spesifik ketemu spesifik nanti bingung juga. Pilihannya kan baitun dengan al baitu. Hadza al baitu. Hadzal baitu li. Boleh nih. Karena al bait alnya nggak nyambung dengan yakni, ya kan? Ya-nya nggak nyambung, dipisah dia. Al baitu li, atau pilihan kedua hadza baiti. Coret. Hadza baiti. Nah, ini nggak ketemu alif lam. Paham, Bu? Alif lam nggak bisa ketemu dengan atau ini ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Biar nggak pusing ya. Jadi memang seharusnya saya hapus ulang biar dua contoh ini bisa karena nggak muat ini ya. Oh itu. Baik. Baitun. Ini rumah. Al baitu. Bisa rumah itu atau rumah ini. Kok ini itunya mana? Alnya. Nah, ini benar, ini benar. Nah, yang salah, mohon izin pakai merah. Al baitun. Karena apa? Tanwin bertemu alif lam nggak bisa. Ya, dan nggak akan ketemu di Al-Quran, nggak akan ada kayak gitu. Ya. Contoh kedua, hadza kita tambahin ya.
baituka. Hadza baituka. Kelihatan ya ini ya. Ya. Hadza baituka. Ini rumahmu. Atau kalau pakai alif lam, hadza al-baitu. Laka, milikmu. Milikmu. Kenapa pakai alif lam nggak bisa ketemu? Nah, yang salah hadzal baituka. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa ketemu dengan ini juga. Jadi tanwin nggak bisa ketemu alif lam, dhamir nggak bisa ketemu dengan alif lam. Gimana? Ini alif lam bukan la, alif lam. Ka, la. Oh beda. Lam ini artinya apa? Ya, ini memang lamnya ini lam kepemilikan. Betul, jar juga. Contohnya nanti lillahi. Ya. Taman kan sini kan nggak bisa laki, ya nggak bisa. Nanti kalau ki kan untuk perempuan. Ini artinya ada huruf-huruf yang dia mamnu minas sharf. Ada huruf-huruf yang dia tidak bisa diubah. Ya, tetap terus. Jakarta nggak ada, Jakarti nggak ada, Jakartu nggak ada. Jadi ada dalam bahasa Arab itu huruf kalimat yang dia tidak boleh diubah. Angta, ta terus nggak boleh angtu. Nanti nggak ada artinya nanti. Betul. Setelah jar pasti kasroh kecuali yang dilarang berubah. Gitu. Ya. Kalau Jakarta, ana fi Jakarta, tetap fi Jakarta nggak boleh. Ana fi Jakartai, ini, mohon maaf. Jadi maknanya lain nanti kan, nggak bisa fi Jakarta. Nah, nanti lucu jadi fi Jakarti gitu. Ya, fi Buguri ya nggak ada. Bogor kan, nggak ada Buguru, Buguro nggak ada. Baik, ini tambahan kaidah berarti ya. Ini ada 2 kaidah, hanya 2 ini saja. Dalam bahasa Arab, alif lam nggak bisa ketemu dengan tanwin, alif lam nggak bisa ketemu dengan to. Kalau mau pakai dhamir di mana? Pilihnya yang pertama hadza baituka, baituna, baiti, atau baituha, baituhu, atau al baitu lahu, laha, lahu. Yang penting nggak digabungkan antara alif lam dengan dhamir. Begitu juga dengan baitun atau al baitu. Ini kaidahnya. Jadi kalau Anda tanya, liman hadzal kitabu, liman. Li apa tadi? Milik. Man siapa? Liman hadzal kitabu, bilangnya 2. Hadza kitabuka atau hadzal kitabula laka. Enggak boleh hadzal kitabuka, enggak boleh. Hadzal kitabuka salah. Jadi hadza kitabuka atau hadzal kitabula laka. Baik. Bisa dibangun ya? Baik, itu yang kita pelajari untuk yang metode keempat. Nah, yang terakhir kemarin, yang saya barusan kita review pertama tadi, antara singular kemudian berubah menjadi plural. Dalam bahasa Arab bukan hanya singular plural, tapi ada singular, kemudian ada musanna dan jamak. Baik. Sebelum masuk ke 5, 1, 2, 3, 4, paham ya? Loh, kok senyum? Ya, makanya saya belum berani nyebutin jauh-jauh. Nanti kalau dipancing jauh, nanti aku kasihan. Ya. Gimana? Oh iya, nggak bisa berubah dia, nggak ada laku, nggak ada laku, laki, laki beda sendiri. Ada istilahnya terlarang dari, jadi ada istilahnya Bu Nita, kalimat-kalimat yang terlarang untuk diubah. Nah,
Contohnya Bunita, selalu akan Bunita terus. Nama orang kan itu, nggak bisa Bunitu, Bunita, Buniti, ini nggak ada. Ya. Baik. Baik, Anda rasa itu untuk mereview dari yang kita pelajari. Tadi yang kelima juga sudah kita review tadi ya. Nggak perlu direview lagi kan? Kalau di depan gimana Ibu contohnya? Hua berarti nggak kata ganti. Hua ini kan berarti kan dia. Hmm. Iya, hua apa? Yang kita pelajari ini, domir ini, kata ganti ini selalu dipakai di belakang. Ini kan mu, nya, kami, ku, kan gitu. Di bahasa Indonesia pun nggak akan kita gunakan di depan kan? Iya, itu kalau domirnya adalah, karena Bunita ini jauh ini ya. Oke, nggak apa. Oke, memang domir, mohon maaf ini nanti kalau agak pusing ya, domir itu dibagi dua. Domir yang nampak dan tidak nampak. Domir ya, domir itu kata ganti. Cuman Nana belum nyebutin ke sana, Ibu. Nah, ini ya baru nyebutin ini saja. Nah, nah, kalau wahumahum yahumahuna anta antum antum itu adalah domir yang nampak dan dia nampak itu dibagi lagi yang nyambung dan tidak nyambung kan gitu. Nah, nanti makanya ini udah jauh nih. Nampak itu artinya domir kan pelakunya kelihatan. Kelihatan artinya ditulis pelakunya tuh. Nah, dia adalah berarti ada tulisannya gua yang gitu. Ada juga yang nggak tertulis. Nah, tapi kita tahu ada pelakunya laki-laki, tapi nggak ditulis di bahasa Arab itu. Nah, makanya adanya dhamirnya pelakunya dia tidak subjeknya nggak tertulis, tapi ada ciri khasnya. Nah, itu namanya dhamir. Tapi itu nanti, ini ada nanti di belakang-belakang itu. Baik. Oke ya. Ya Alhamdulillah ini karena macam-macam ya. Ada yang sudah mempelajari jauh. Alhamdulillah. Ya, makanya Alhamdulillah nanti saling bersinergi. Nanti kalau masih bingung nanti Mas Alhamdulillah sudah ada yang mulai paham. Bagus itu. Baik. Kalau untuk lima tadi sudah kita terangkan ya, bahwasanya eh, jamaah itu dibagi tiga tadi ya, untuk laki-laki, perempuan, kemudian yang tidak beraturan. Nah, paling mudah dan paling banyak di Al-Quran itu ya untuk laki-laki perempuan, yang tidak beraturan hanya beberapa saja. Nah, kemarin sudah kita pelajari bagaimana untuk yang beraturan laki-laki, muslimuna atau muslimina, untuk perempuan muslimatu, nah ini kan. Nah, sekarang karena sudah banyak lima ini jadi pegangan kita, kita masuk pada praktiknya saja. Nah, kemarin kita sudah habiskan untuk praktik Al-Fatihah. Sudah ya, saya hapus ya. Sekarang kita masuk pada Al-Baqarah, insya Allah. Mau Al-Baqarah atau juz sama ini? Al-Baqarah. Udah. Baik, berarti mau tahsin dulu ini. Maju dulu ya. Baik, boleh yang megang Al-Quran di Al-Baqarahnya, dan saya juga akan nulis untuk praktek memahami Al-Quran dari beberapa metode yang kita pelajari tadi. Baik.
Boleh nanya nggak? Betul, betul, silakan. Itu di akan ada nun lagi kan Ya, itu gantinya itu maksudnya apa sih? saya tulis dulu ya. Nanti kita jelaskan. Ini masuk poin yang pertama ini. Udah ada sebelumnya gitu. Jadi pembuku baru jus ya. Jadi kan Baik. Kita baca nanti pelan-pelan. Kita ambil faedah dari Al-Baqarah yang ada Al-Qur'annya boleh. Kita baca dulu supaya mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat dari Al-Qur'an. Ya. Ana baca nanti gantian ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu, dua, tiga, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, alhamdulillah 5 dulu. Yang dibaca paham nggak? Nah, baik sambil baca tadi sambil
Insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Apa? Minimal nanti setelah belajar pelan-pelan nanti bisa memaknai meskipun tanpa harus diterjemahkan tapi sambil baca langsung paham insyaallah. Baik, sambil nanti kita perbaiki bacaan beberapa tadi yang Anda dengar mungkin ya kesalahan umumnya dalam baca Al-Quran. Baik, kita masuk pada ayat 1 dan 2 yang tertulis dulu. Tadi kita berlanjut. Pertama, alif, lam, dan mim. Kita cara bacanya dulu ya. Nanti baru memaknai, menerjemahkan, baru mentafsirkan. Kalau membacanya bagaimana cara bacanya? Baik, barakallahu fiik. Cara bacanya ya, kalau kita tulis hurufnya maka menjadi alif. Ya, alif. Kemudian lam, kemudian mim. Lam, kemudian mim. Ya. Nah, yang menjadi perbedaan biasanya adalah ketika alif, oke aman. Lam, di sini mim mati ketemu dengan mim. Apakah ini dibaca tasydid atau tidak? Nah, baik. Artinya ada yang membaca hanya alif lam mim secara muqatta'ah, secara terpisah. Alif, lam, dan mim. Kalau hanya baca segitu berarti alif, lam, mim. Berarti terputus. Atau baca yang kedua, alif, lam, mim. Ada fungsi tajwidnya di sini. Ya, ya betul. Maka umumnya dia menggunakan fungsi tajwid di sini. Sehingga kalau menggunakan fungsi tajwid, maka di sini harus didengungkan. Alif lam mim. Lamnya berapa harokat? Nah, kalau untuk yang tartilnya adalah 6 harokat. Nah, kemudian mimnya berapa? Mimnya juga 6. Nah, yang di sini karena mendengung, maka antara 2 atau 3. Bukan 2/3 ya, tapi 2 atau 3 harokat. Sehingga nggak boleh buru-buru di situ. Baik. Ini dari segi cara bacanya. Kalau dari segi tafsirnya, maka semua Al-Quran selalu ditulis alif lam mim saja, nggak diartikan. Gitu kan? Jadi nggak ada artinya. Tapi masa sih nggak ada artinya? Ada. Kita baru masuk pada tafsirnya. Gitu kan? Kalau dari segi terjemah, memang sudah diterjemahkan di Al-Quran itu cuma alif lam mim. Kalau dari segi tafsirnya, maka di sini ada beberapa pendapat. Pertama, bahwasanya huruf-huruf dari huruf-huruf inilah, alif, lam, mim inilah Al-Quran diturunkan. Jadi kan di antara mukjizatnya Al-Quran, yaitu apa? Bahwasanya bahasa yang keluar dari Al-Quran ini selalu bahasa yang terindah. Nah, Allah ingin mengabarkan kepada orang-orang ahli bahasa dulu, Al-Quran ini diambil dari huruf-huruf hijaiyah, bukan dari A, B, C, bukan. Bukan I, B, C, tapi alif, lam, mim yang itu adalah bagian dari hijaiyah. Seakan-akan Allah ingin menyebutkan Al-Quran yang akan kami sebutkan ini, itu adalah susunan dari kata-kata, kalimat-kalimat, huruf-huruf yang terdiri dari pengucapan alif, lam, mim yang ini adalah bagian dari hijaiyah. Bukan dari ABC kan gitu. Tapi dari alif lam mim. Itu dari makna mendasarnya dulu. Timbul pertanyaan kedua, kenapa kok alif lam mim bukan ain, bukan contohnya abata, abata. Kenapa alif lam mim? Nah, ini kuncinya. Kenapa alif? Coba kalau yang pernah belajar tahsin, alif atau hamzah ya sama. Itu keluar dari mana? Ya, ini yang kita bahas kemarin perbedaan alif hamzah. Alif itu tidak terbaca, tidak
Ya, tidak layu qabil harokah, tidak menerima harokat. Mati dia. Tapi kita akan merasakan alif itu di semua huruf. Kalau hurufnya dipanjangkan. Ya. Alif ini juga akan berubah fungsinya menjadi hamzah kalau diharokatkan kan gitu. Nah, ketika ini difungsikan menjadi hamzah, keluarnya dari mana? Plong. Bagian bawah tenggorokan. Nah, sekarang Allah ingin menyebutkan huruf-huruf yang dalam Al-Quran ini adalah huruf yang pertama kali muncul, yaitu di bagian bawah tenggorokan. Kemudian lam, lam itu di mana keluarnya? Lam, al, ada gerakan lidah. Nah, kemudian setelah itu juga huruf-huruf yang sampai ke lidah. Kemudian sampai huruf yang paling mentok itu mim, mem, di ujung bibir. Seakan-akan Allah ingin menyebutkan Al-Quran ini adalah dari huruf-huruf kalian sendiri, bukan ABC, bukan IBC, tetapi dari huruf-huruf hijaiyah. Dan Allah memilih alif dan lam dan mim ini karena mencangkup semua huruf. Huruf yang keluar dari pertama, huruf yang di tengah lidah, sampai yang keluar dari bibir. Mewakili semua. Sehingga alif lam mim memang kalau diartikan nggak ada artinya. Maka diterjemahkan menjadi alif lam mim saja. Tapi kalau lebih mendetail, maka ini adalah ternyata ini huruf-huruf yang memang sering biasa diucapkan dalam huruf hijaiyah. Baik yang keluar dari awalnya yaitu tenggorokan, atau yang di tengahnya ada lisan, kan paling banyak lisan kan 10 makhrajnya, ataupun dari ujungnya itu bibir. Itu maknanya seperti itu yang tersembunyi. Nanti ahli tafsir mentakwilkan atau mentafsirkan dengan makna yang lain lagi. Toha nanti diartikan itu ada nama nabi kan gitu. Yasin itu ada nama nabi dan lain, nanti banyak tafsirnya di situ. Cuman yang kita temukan ini alif lam mim ini maknanya seperti itu. Awal sebelum menyebutkan tentang ayat selanjutnya, selalu ini Allah yang menggambarkan ini adalah huruf-huruf hijaiyah dan mewakili semua keluarnya huruf. Mewakili semua tempat keluarnya huruf. Dari awal tenggorokan, bagian tengah dan sampai bagian ujungnya yaitu mim, yaitu syafatain dua bibir. Nah, ya. Insyaallah. Paham ini ya? Jadi kata kalimat yang tersirat atau yang tersurat dalam alif lam mim. Kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, "Dzalika al-kitabu." Sudah kita ketemu ya. Dzalika itu al-kitabu. Nah, ini di sini ya, al nggak boleh ketemu tanwin, nggak boleh al-kitabun. Nah, ketemu di sini. Dzalika al-kitabu, udah kita tahu nanti buku itu. Nah, dzalika kitabun. Nah, ada qalamun itu kita pelajari. Kalau gitu nggak ada serunya lagi terus. Baik, dzalikal kitabu la la raiba. Raiba itu tidak, raib artinya ragu. Nah, berarti ini kosakata baru raib, raib. Nah, hilang ya. Raib itu bahasa Arab, ini bahasa Indonesia raib hilang. Kalau la raib, raib artinya ragu. Nah, fi. Nya ini kembali sama? Kembali kita. Kenapa? Karena kita mudzakar. Baru berguna kan fungsi dari pelajaran kita. Nah. Baik. Kenapa hi bukan hu? Nah, karena ada fi. Kita sebutkan tadi semua kalimat yang didahului fi menjadi jar kasroh tadi. Nah, maka fi ini menyebabkan hu menjadi hi. Nah, bisa difaham ya? Baik. Baik. Dzalikal kitabu, buku itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Allah menyatakan Alkitab, Al-Quran sudah tidak ada keraguan di dalamnya. Terus fungsinya apa?
Nah, ini yang menjadi PR kita. Fungsi dari Al-Quran adalah menjadi huda. Ini huda. Huda, petunjuk. Tapi pakai tanwin atau pakai alif lam? Tanwin. Apa makna tanwin kemarin? Barusan ini. Umum. Petunjuk yang umum. Bukan hanya satu petunjuk saja. Artinya petunjuk di rumah, petunjuk di sana. Artinya jangan kau gunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk di masjid saja. Tapi petunjuk dalam setiap lini kehidupan. Ini fungsi dari tanwin. Nanti kalau Allah menggunakan al-huda, nanti beda lagi. Nah, betul. Nah, gimana? Nah, ini yang namanya nakirah. Atau nakirah apa? Umum. Gitu, tidak ditentukan. Tapi ini fungsi utamanya huda sebelum yang lainnya. Nanti Allah akan memberikan petunjuk Al-Quran fungsi lainnya, busyra. Ya, wa busyra lil musna. Busyra itu nanti, tapi sebelum Allah menyebutkan fungsi Al-Quran yang lain, Allah memberikan judgment, yaitu hanya sebagai petunjuk di sini. Tapi petunjuk ini tidak akan berlaku karena banyak petunjuk ini hanya khusus milik muttaqin. Tapi muttaqinnya berapa? Nah, ternyata ini banyak. Muttaqun, muttaqoni, muttaquna. Oh, tapi karena ada lam di sini menjadi muttaqina. Sama tadi fihi, artinya hu menjadi hi. Muttaquna menjadi muttaqina. Kenapa? Karena ada li di sini. Hmm. Ya. Aslinya li. Iya. Tapi ketika menikah jadi liku likanya. Nah, ini hanya memudahkan kalimat saja. Artinya aslinya adalah li. Maka disebut lillahi, bukan lallahi. Nah, gitu ya. Cuman biasanya ini perubahan ini untuk memudahkan pengucapan saya. Nah, dan itu banyak kok, bukan hanya lam saja. Nah, malah nggak umum. Nah, tapi ketika ini dipisahkan sendiri, maka kembali ke asalnya menjadi li. Itu, baik. Baik, jadi kita tahu sebelum masuk pada tafsirnya, muttaqina artinya orang-orang. Kenapa orang-orang? Karena ini jamak. Tahu nggak? Karena ya dan nun. Muslimun, muslimin. Al-muslimuna lil muslimina. Lil muslimina. Milik orang-orang yang muslim. Karena lil muttaqin milik orang-orang yang bertakwa. Baik, dari segi kaidah bahasanya paham dulu ya. Nah, sekarang kita masuk pada tambahan dari tafsir tadi sudah saya singgung tafsirnya. Sebelum masuk pada sini, lihat. Dan nanti bisa dicek. Semua ayat, awal ayat yang didahului dengan alif lam mim atau namanya huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang dibaca terputus. Apa namanya? Huruf muqatta'ah, huruf yang dibaca terputus. Ya, entah itu ain, sin, qaf, kaf, haya, kemudian alif lam ro, alif lam mim ro, nun, yasin, semuanya itu namanya huruf muqatta'ah. Muqatta'ah artinya terputus. Artinya cara bacanya diputus, putus sebagaimana sebelum mengenal harokat ya. Bukan alama, tapi alif, lam. Nah, semua ayat yang didahului dengan seperti ini, huruf-huruf muqatta'ah, pasti setelahnya itu akan menyebutkan pembahasan Al-Quran. Yasin, Quran. Pasti nyebutin Al-Quran. Karena ini fungsinya adalah menyebutkan mukjizatnya. Maka akan disebutkan selalu di Al-Quran. Nah, contoh lain ya, kita buka Al-Quran yang ada huruf muqatta'ah. Surat Maryam, kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika zaka. Dzikru rahmati rabbika. Allah menyebut rahmat tentang Zakaria dalam Al-Quran. Artinya Allah menyebutkan zikr nih, makna lain dari Al-Quran zikr kan gitu. Kemudian yang lainnya
Alif lam ra, tilka ayatul kitab. Nah, kemudian apa ya? Nun. Udah tadi ya. Artinya selalu menyebutkan mukjizat-mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Surat Hud, Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu kitabun. Ya. Hampir semuanya ketika menyebutkan huruf muqatta'ah selalu menerangkan kemujizatan Al-Quran. Ya. Baik, itu pertama. Kemudian secara linguistik sudah tadi ya, dalikal kitabu la artinya apa? Tidak. Raib, ragu. La raiba, tidak ada keraguan. Apakah gunung cantik? La raiba. Enggak diragukan lagi. Masya Allah. Masya Allah, betul. Baik. Tapi emang betul gunung cantik. Menurut suaminya kan gitu. Tetangganya bahaya. Nah, Masya Allah. Baik. Tadi kita sebutkan fihi sudah ya. Fihi di dalamnya. Nya siapa? Alkitab tidak ada raguan di dalamnya. Sebagai apa? Huda. Tadi secara linguistik apa? Huda petunjuk. Nah, secara linguistik ini menggunakan nakirah. Artinya petunjuk yang umum digunakan di semua lini kehidupan. Untuk siapa umum ini akan berguna bagi orang yang bertakwa saja. Artinya kita saat ini yang ketika Allah menurunkan Al-Quran ini belum jadi petunjuk kalau kita belum mutakin. Nah, bagaimana petunjuk itu sering kita sebutkan. Ini Bunung punya laptop kan. Selalu ketika beli laptop itu ada buku petunjuk. Yang fungsinya buku petunjuk itu apa? Untuk dipelajari, dibaca kan gitu. Nah, begitu juga Al-Quran. Ini adalah petunjuk dalam semua urusan kehidupan kita. Kalau ini nggak dibuka, nggak dibaca, bagaimana tahu? Bahkan yang sudah baca, kalau nggak tahu, nah kan gitu kan. Makanya seharusnya ini buku petunjuk kita harus dibaca dan difahami dulu kan gitu, baru dipraktikkan. Nah, insya Allah. Tapi meskipun nggak paham, minimal kita baca itu sudah mendapatkan 10 pahala. Maka muncul pertanyaan, sekarang di manakah kedudukan kita dengan Al-Quran? Nah, apakah kita orang yang ghafil, lalai, yang masih tiap hari Al-Quran ada di rumah, cuma ya di lemari kan gitu kan? Nah, atau kan? Atau mungkin dari zaman nikah dulu sudah jadi maharnya belum dibuka ini, masya Allah. Oke banget itu ya. Baik. Atau sekarang sudah mulai membaca. Sudah bagus. Tinggal menaikkan levelnya lagi, next levelnya memahami. Dan kita dalam rangka untuk memahami secara perlahan kan gitu. Kenapa hi, kenapa tanwin, kenapa mutakin, sudah mulai paham. Nah, ketika sudah next levelnya, Masya Allah. Nah, betul ya. Belajar dari kandungan ya. Masya Allah. Makanya. Masya Allah. Baik. Baru setelah mulai paham, baru yang paling utama adalah beramal dengan Al-Quran ini. Nah, mudah-mudahan kita tuh sekarang levelnya adalah level yang sudah mulai membaca dan menuju paham. Dan yang paling utama setelah itu baru mengamalkan. Nah, ketika taraf mengamalkan itulah Allah menerangkan dalam Al-Quran, jaza'an bima kanu ya'malun. Balasan bagi amalnya. Amal sesuai Al-Quran atau amal sesuai sekedarnya. Itu yang akan dibalas oleh Allah. Baik. Ini ayat kedua, paham nih Bu ya? Kita lanjut boleh? Ini kalau kita perlu detail sebenarnya banyak, nanti kemana-mana ya. Tafsir menurut ini, menurut ini. Nah, kita minimal kita sudah mulai paham. Kalau pengen mendetail bagaimana tadaburnya, jadi ada tingkatannya. Membaca, setelah membaca, menerjemahkan, setelah menerjemahkan, mentafsirkan, baru mentadaburkan. Nah, Ana dulu pernah ikut sama Syekh Ana,
Satu ayat ini, tadabbur satu ayat ini bisa dari pagi sampai sore, satu ayat aja. Dari mulai linguistiknya, kemudian kenapa ini harus ini dan lainnya. Dan perubahan makna dari ini ke sini. Masya Allah itu kita baru geleng-geleng. Masya Allah selama ini bahasa yang kita anggap biasa ini. Ternyata di baliknya tuh kemana-mana. Masya Allah. Gitu. Baik. Saya izin untuk menerangkan ayat yang ketiga. Baik. Ayat selanjutnya ada yang masih hafal? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqna hum yunfiqun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikuna. Ini ada kaidah, tapi kita belum masuk, tapi nggak apa-apa. Ada satu kaidah yang belum kita pelajari. Ya. Tadi, dhamir tadi, tapi nggak apa-apa. Kita mengenal di sini. Baik, kita baca dulu. Alladzina. Nah, kalau alladzi saja berarti mufrad. Yang artinya yang kan itu. Alladzi itu yang. Kalau tadi kita mengenal ismu isyarah, kata penunjuk. Kalau ini namanya dalam bahasa Arab ismul mausul, ismu penyambung yang. Nah, ketika alladzi ini menjadi alladzina, ciri dari jamak ya dan nun ya. Nah, ini ya dan nun berarti banyak. Jadi alladzina, jadi orang-orang yang. Jadi silakan nanti kalau ketemu alladzina pasti diartikan sebagai manusia atau orang-orang yang. Nah, jadi kalau kita nyebutin alladzina ini sudah berulang-ulang berkali-kali dalam Al-Qur'an ya. Maka langsung ingat artinya, terjemahnya adalah orang-orang yang. Alladzina. Alladzina. Ya, nanti kita terjemahkan dulu. Sabar, Ustazah. Masya Allah. Masya Allah. Sabar, Ustazah. Baik, kita artikan dulu. Alladzina adalah orang-orang yang yu'minuna. Ini adalah kata kerja ya. Yang kita belum masuk, tapi nanti akan ada di sini di alam berapa. Ya, kita ngintip dulu nggak apa-apa. Ada kata kerja. Oh, sudah mulai agak ke sini ya. Halaman 70-an. Oh, bukan. Halaman 89. Ya. Tapi kita nanti kan ini karena kita ngambil yang penting, jadi insya Allah cepet. Kita nanti loncat-loncatnya cepet ya. Kita belajar untuk yang buku ini kan nggak seperti cucu kita kan, atau anaknya ini. Kita ambil yang poin-poinnya aja. Baik. Nah, kalau menemukan kalimat yang seperti ini, yu'minuna, yukimuna, kemudian yunfikuna, cara paling mudah adalah mencari akar katanya. Ya. Mana, maka kita kenal iman. Nah, iman. Nah, kemudian kita sudah pelajari jamaknya. Waw dan nun itu sama dengan ya dan nun. Berarti orang banyak. Karena tadi ngomongin orang banyak, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman.
Tahu dari mana yu'minun? Karena kata dasarnya amana, iman. Maka kita artikan iman. Siapa yang iman? Orang banyak itu. Wawu dan nun. Ya, wawu dan nun. Jadi kita artikan alladzina yu'minun, jadi orang-orang yang beriman. Iman kepada apa? Bil ghaibi. Kenapa bi? Karena didahului dengan bi. Nah, dan di sini pun nggak boleh ditemukan bil ghaibin, nggak boleh. Ya, karena ada alif lam. Bil ghaibi. Baik. Wa dan yuqimuna dari kata ko, ya, koma, kof aslinya ya, aslinya ko ya mim atau kowama kiamat, ya, kowama tapi dibaca kiamat. Nah, dari kata qiyama, qiyam artinya berdiri atau menjalankan. Kiamat artinya berdiri. Ya, artinya hari kiamat atau kiamat apa? Iya, betul, tapi itu belum masuk ke sana, Bu Anita. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, Anda nggak perlu nyebutin dulu, yang penting kita tahu artinya dulu ya. Nanti, iya, tapi nanti kalau film mudhari, film amr, film nanti tak sebutin lagi. Ini adalah untuk apa? Ghaibun, nah, film mukhatab, mutakalim. Nanti lari bunyi jauh nanti ya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Ya. Nah, untuk memahami ini cari asal katanya koyama atau kowama. Jadi kiamun koma. Kiamul lail berarti berdiri menegakkan pada malam hari yang Yuqimuna berarti berdiri menegakkan apa? As-shalah. Ini kita dari linguistik dulu ya, dari bahasa dulu. Jadi orang-orang yang beriman dengan al-ghaib dan berdiri menegakkan sholat. Dan mimma itu dari kata min. Min dan ma. Min artinya dari, ma apa? Apa? Min ma dari apa? Rozakna. Rozakoris na kami dari apa-apa yang kami berikan rizki. Kalau segi bahasa simpel ya, dari rizki kami, gitu ya. Dari rizki kami, mereka, yunfikun infak nafako infak. Nah, jadi cara memahaminya cari kata aslinya dulu. Yang belum spesifik apa? Berarti masuk ke tafsirnya nih. Oke, siap. Nah, ini terjemahnya dulu. Dari segi bahasa dulu. Alladzina, sudah ya. Yu'minuna, beriman. Al-bil ghaib dengan ghaib. Wa dan yukimun, artinya mendirikan. Nanti kalau ketemu koma, yukimu, kiamat, maka sudah kita kenal artinya sama ya. As-shalah, satu bahasa. Wa mimma dari apa rizki kami yang telah kami berikan ya, rizki yang kami berikan. Mereka ngapain? Fikun. Ini dari segi bahasanya. Kita masuk pada tafsirnya sekarang. Oke. Nah, pertama, ketika Allah menyebutkan kalimat alladzi, ini saya sebutkan adalah mausul, penyambung. Biasanya menjadi definisi dari sebelumnya. Nah, silakan cari di Al-Quran kalimat alladzina itu pasti definisi dari sebelumnya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina. Itu mendefinisikan dengan kata ataupun ayat sebelumnya. Alladzi apa lagi? Alladzi. Nah, berarti ini berarti ya. Nah, berarti alladzina mendefinisikan dari kata sebelumnya. Apa ini? Muttaqin. Orang yang bertakwa. Ya. Tadi disebutkan buku Alkitab ini menjadi petunjuk
bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Maka ditafsirkan ayat yang selanjutnya, ciri orang yang bertakwa di sini ada 3. 1, yu'minuna bil ghaib. 2, yuqimuna as-shalah. 4, yunfikun mimma razaqnahum yunfikun. Ini ciri. Sekarang secara globalnya paham ya? Berarti ayat yang ketiga ini menerangkan ciri orang yang bertakwa. Apa cirinya? Dia beriman pada yang gaib, ya. Kemudian dia menjalankan sholat, kemudian berinfak dari rezeki yang kami berikan. Baik, paham? Sekarang kita masuk satu-satu. Secara detailnya sekarang. Yu'minuna bil ghaibi. Apa tadi? Mereka beriman dengan gaib. Ya, betul. Betul, semua yang gaib. Tapi apakah ini spesifik ini hanya satu yang gaib? Tidak. Artinya gaib di sini jelas. Suatu gaib tapi jelas. Artinya gaib itu betul ada dan jelas. Artinya enggak ngawang-ngawang gitu kan. Makanya tadi disebutkan berarti betul apakah ini spesifik ya? Gaib yang spesifik yang sudah jelas. Bayangnya kita nggak ngelihat gitu aja. Tapi kita meyakini adanya kegaiban itu. Maka gaib digunakan menggunakan alif lam. Karena ada orang yang gaib, tapi ada nggak sih, benar nggak sih? Berarti dia masih umum kan itu, masih sawang-sawang apa? Samar-samar. Tapi gaib yang di sini menggunakan alif lam, tandanya gaib yang jelas. Jelas adanya. Cuman kita nggak kelihatan saja kan gitu. Belum melihat saja. Maka disebut gaib, tapi memang ada. Allah, malaikat, kemudian hari akhir, nah sihir, semuanya hal-hal gaib. Nah, orang yang bertakwa dia harus beriman dengan hal-hal tersebut. Harus beriman. Ya. Ada yang ngomong soalnya nggak ada sihir, Ustaz. Baik. Oke. Berarti artinya gaib itu banyak ya. Artinya gaib itu sesuatu yang ada tapi tidak nampak saja. Tapi kita wajib beriman. Karena banyak orang-orang yang dia tidak beriman adanya kiamat. Ya, orang ateis kan mereka nggak percaya. Tapi orang yang bertakwa harus gimana? Nah, baik. Kemudian ciri yang kedua, yuqimunas shalah. Apa itu? Mendirikan sholat. Jadi ciri, iya, spesifik kan sholatnya. Sholatnya nggak sembarangan asal sholat. Sholat yang sudah ditentukan. Rekaatnya, waktunya, SK-nya. Nah, artinya sholat ini nggak sembarangan sholat. Yang sudah ditentukan. Tata caranya. Jangan sampai nanti Bunita ini, wah saya pengen sholat nih. Subuh kok cuma 2. Kan aku kuat mampu 5, 10 kan gitu. Berarti nanti salah nantinya. Nah, wa mimma. Kalimat mimma ini ada yang tersembunyi di sini. Min ma. Yun rozakna hum yunfikun. Apa artinya, Bu? Secara terjemah tadi? Berarti mereka ciri yang ketiga adalah mereka mau berinfak. Infak dari mana? Berarti rezeki ini datang dari mana? Allah. Berapa banyak takaran yang diinfakkan? Nah, ini semua ditakar di sini. Saya ulangi ya. Ciri pertama, beriman pada gaib. Gaib yang sudah real ada. Bukan real ya, kalau gaib bukan real ya. Artinya yang sudah, artinya ada tapi gaib yang gitu. Kemudian kedua, sholat mendirikan. Nah, kenapa tidak yakmal, tidak mengerjakan? Ini juga ada spesifik nih. Kenapa Allah menggunakan kalimat qiyam? Qoma yaqumu qiyam, tidak yakmalun. Amal ya, tidak beramal dengan sholat. Betul.
sesuatu yang tersembunyi dari kalimat qiyam artinya adalah betul-betul menjalankan secara maksimal, bukan hanya sekedar melaksanakan. Maka beda maknanya wa ya'maluna shalah dengan wa yuqimuna shalah. Ya. Yuqim artinya dalam bahasa Arab artinya betul-betul melaksanakan dengan sebaik-baik mungkin, sekhusyuknya, semaksimal. Artinya kalau dia tidak yuqim, hanya sekedar menggugurkan sholat, belum muttaqin. Ya, sholatnya hanya sekedar yang penting sholat, beda dengan yang betul-betul menjalankan dengan sholat. Masya Allah, ini baru. Gimana? Yang mana, Ibu? Baik. Ini kan tadi baru kedua ya. Sekarang infak. Ciri pertama beriman, kedua menjalankan sempurna keimanannya dengan sholat, sholatnya yang maksimal, infikun. Mereka berinfak. Sebelum masuk ke hukum saya sebutin dulu. Apa yang diinfakkan? Rezeki. Rezeki dari siapa? Berarti ini Allah sudah menjustifikasi semua yang kita berikan itu rezekinya kami. Allah yang menentukan, Allah yang menakar, dan Allah tidak akan menukar. Karena itu rezeki kami. Artinya yang kita sedekahkan hari ini itu rezeki dari Allah, bukan rezeki kita. Ya. Tangan yang Bu Ustazah Martia garuk-garuk saat ini, itu adalah titipan. Karena itu rezeki kami. Cuman atas nama saja, atas nama Bu Martia. Kan gitu kan? Itu rezeki yang kami berikan. Karena ada orang yang tidak diberikan rezeki berupa tangan. Ada. Maka Allah berikan rezeki kami. Artinya ini milik Allah semuanya. Cuma Allah minta tolong itu bagi. Ini tak kasih ya, tolong dibagi. Nah, kemudian berapa banyak? Sudah disebutkan berapa banyak itu cuma sudah sini. Minma. Bukan. Min dalam bahasa Arab artinya tabaid. Sebagian kecil. Dari ma sebagian kecil. Itu ditafsirkan mimma sebagian kecil. Kemudian tafsir ini kan global. Muncullah hadis yang menjelaskan berapa banyak takarannya. Kita kenal 2,5%. Maka kalimat 2,5% itu adalah dari kata secara global mimma. Sebagian kecil saja. Nah, dari apa yang kecil dari risika. Nah, sehingga di secara umum ini sudah diterangkan semua. Oh, si infak, iya infak. Kalau infak, beda lagi nanti ya. Ada infak, ada sedekah, ada zakat kan beda lagi nanti ya. Nah, infak ini hubungannya dengan harta. Nah, harta dari siapa? Allah. Allah itu kita. Berarti semua yang kita miliki itu adalah dari Allah. Cuma atas nama gunung, atas nama ini. Mobil punya siapa? Allah. Atas nama BPKB-nya atas nama gunung. Nah, titipan. Ini kan itu. Nah, yang beratnya masalahnya titipan itu nanti akan diambil yang punya. Dan ketika ada yang dititipin punya, kok kita nitip Bu siapa contohnya? Bu Atik, saya nitip nih ya, motor. Yang ular dulu bentar kan. Ketika mau tak ambil, kira-kira Bu Atik berhak untuk nangis nggak? Ya, boleh kan gitu. Loh, jangan, ini motor kudu kata siapa kan titipan kan gitu. Tapi ada orang yang diambil balik, nangis, sedih, dan kemudian nggak ikhlas dan lain. Nah, terus kalau seri motornya itu ternyata rusak, berhak nggak kita saya minta pertanggungjawaban sama Bu Atik? Nah, Bu Atik kalau rusak tadi kemana motornya? Wah berkurang bensinnya, buat apa? Boleh berhak nggak? Dan Allah pun lebih berhak untuk menanyakan tangannya buat apa, HP-nya buat apa, mobilnya buat apa. Bahkan tafsirnya, Bro. Nah, ini ya. Bahkan tafsir wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan itu yang dan syarah itu dalam Zalzalah
itu bahkan kedipan matanya ini akan ditanya. Nah, setiap kedipan ini akan terrecord. Ini ngedip untuk apa? Masya Allah. Nah, tafsirnya nggak bisa dihapus, tapi bisa di replace. Iya, replace dengan kebaikan. Selalu ada. Taubatan nasuha, iya. Jadi hapus nggak bisa. Jadi tetap kalau dihapus berarti kalimat ya rohu tadi hilang dong. Tafsir dari ya rohu akan itu tampakkan nanti hilang. Padahal nggak dihapus. Kan akan ditunjukkan gitu kan. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun akan ditunjukkan. Keburukan sekecil. Kalimat ditunjukkannya kalau dihapus gimana? Iya, maka akan di-replace dengan kebaikan. Nah, cara menunjukkan itu nanti akan beda-beda. Nah, nah, dan nanti akan ditunjuk cara menunjukkan pun beda-beda. Ada yang ditunjukkan ketika di akhir nanti, contohnya, Fulan, kamu sini, ini catatan kamu semua, semua yang nampak. Contohnya, Bu, seandainya ini di antara ini gunung, ini kemarin gunung sini, ditontonin semua. Ini gunung sini. Masya Allah. Semua ditunjukkan di hadapan bukan hanya satu doang. Semua makhluknya. Kira-kira malu nggak? Luas banget. Viral langsung kan? Tapi ada orang yang dia, nampakku sini. Ini kamu ya? Nggak ada yang tahu. Hanya dia dan Allah. Iya. Caranya yang terbiasa bermunajat pada Allah. Yang biasa berdialog pada Allah malam hari. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Termasuk kita semua belum aman, Bu. Apakah bisa itu tambahkan? Dan ada satu hadis, Bu. Man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib temannya, saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Pemahaman sebaliknya, yang biasa membuka aib temannya, maka Allah buka dunia sesudah dibuka. Apalagi di akhirat. Maka ada orang yang dia nampaknya baik, tiba-tiba langsung viral, langsung terbuka semua. Ya, saya nggak nyebutin. Nampaknya ini wah, orang mulia ternyata langsung dibuka. Kenapa? Bisa jadi karena membuka yang lain. Sehingga Allah buka. Dalam hadis lainnya disebutkan, kul ummati mu'afa ilal mujahirin. Semua hambaku itu terampuni dosanya kecuali yang menampakkan, yang nampakkan diri sendiri. Apakah dia yang pada malam hari mengerjakan keburukan, pagi hari cerita dia, oh semalam puasa ya. Kenapa ini? Sehingga dia sendiri buka, Allah pun akan buka juga. Maka ketika kita melakukan kemaksiatan, langsung ketika itu juga tutup dan beristighfar. Sehingga Allah akan nutup dia dan nutup yang selanjutnya. Masya Allah. Ini kalau ngomongin ini, Masya Allah, ini panjang ya. Tiba-tiba udah azan ini. Masya Allah. Kayaknya. Baik, kalau udah mulai masuk tafsir, ya. Nah, baru 3 ayat sudah mendapatkan huda belum, Bu? Sudah ketemu petunjuknya kan? Nah, bayangkan kalau setiap ayat kita memahami dan mendapatkan petunjuk. Itulah maksud dari Al-Quran, supaya kita memahami setiap ayat dari Al-Quran itu. Mendapatkan petunjuk dari yang dibaca. Sampai meninggal. Sampai meninggal. Masya Allah. Baik. Ya, lagi-lagi karena waktu itu ya. Kita berharap mudah-mudahan majelis adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup saya menyebutkan suatu hadis. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hadis kama qila fil hadis, majalis qumun majlisin lam yadhkur wa fi wa lam yusalli 'ala nabi illa kana alim hasratan yaumil qiyamah. Di mana ada ngumpul-ngumpul kok di situ nggak ada zikir atau muji Allah atau salawat atau minimal ditutup kafaratul majelis, maka majelis itu adalah majelis yang kelak akan ditontonkan hari akhir, majelis yang mendatangkan penyesalan. Artinya ibu-ibu boleh ngumpul dimanapun, ketemu temannya ngumpul, tapi jangan lupa nanti selalu ditutup kafaratul majelis. Selalu di situ ada majelis yang berzikir pada Allah supaya tidak menyesal.
Nah, kita bertutup hari ini dengan kafaratul majlis. Kita berharap mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang mendatangkan keberkahan dunia akhirat, bukan majelis yang mendatangkan penyesalan ataupun majelis yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa fil akhirah. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم انا قد استودعنا بما علمتنا فردده الينا عند حاجاتنا اليه ولا تنسنا عنه يا رب العالمين. هدنا الله واياكم اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.